Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Peta harta karun kota Guntur bunuh. Ledakan. Pada saat ini, Chang Zijian di belakang Tan Yun melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan keluar dari cincin semesta. Tiba-tiba, guntur dan kilat melonjak di kehampaan yang kacau. Tiba-tiba, gulungan itu melesat di bagian atas kepala Tan Yun, dan berubah menjadi gambar dengan lebar ratusan meter dan panjang ribuan meter. Sekelompok awan gelap muncul dalam gulungan gambar, berguling-guling di langit, dan kekuatan guntur, yang setebal 100 meter, turun ke arah Tan Yun. Ketika Tan Yun menghindar dengan langkah Dewa Hongmeng, harta terbaik, peta harta karun, terkunci dengan kuat pada Tan Yun. Saat Tan Yun bergerak, kekuatan guntur jatuh dari awan gelap. Setiap kekuatan guntur dapat dengan mudah menghancurkan harta karun tingkat rendah. Ledakan. Tan Yun tidak bisa mengelak, dan terkena pukulan keras di bahu kanannya. Tiba-tiba, kulitnya pecah, dan tubuhnya jatuh ke bawah berguling. Hah! Tubuh yang kuat, seru Chang Zijian tak percaya. Dia pikir kekuatan guntur tadi sudah cukup untuk menghancurkan lengan kanan Tan Yun, tapi dia tidak menyangka hanya kulit di bahunya yang pecah. Chang Zijian mengendalikan peta harta karun Lei Zhen, menyerang Tan Yun sambil berteriak, "Saudara muda Peng dan saudara muda Yue, ayo membunuhnya." Oke, Peng Wancuan mengeluarkan kekuatan guntur, membalik tangan kanannya, palu guntur besar keluar dari udara, menukik turun dari pedang terbang, menuju Tan Yun. Jika dipukul, tidak ada keraguan bahwa Tan Yun tengkoraknya akan pecah dan mati. Ketika Peng Wancuan muncul di langit di atas Tan Yun, tidak ada yang menyadarinya, sudut mulut Tan Yun tersenyum mengerikan. Api Hongmeng. Tan Yun berhenti di udara, tubuhnya membubung ke langit, dan telapak tangan kanannya terdorong keluar dari udara. Dalam sekejap, nyala api Hongmeng setinggi 12 meter menelan palu harta karun terbaik dan Peng Wancuan. Ah! Api macam apa ini? Dalam nyala api Hongmeng, meskipun Peng Wancuan memiliki kekuatan guntur dan kekuatan spiritual, kulitnya meleleh menjadi cairan hanya sekali bernafas. Rambut dan kulitnya di wajahnya telah menghilang, dan tengkoraknya terbuka di wajah hitamnya, sangat menakutkan. Apa yang membuatnya berteriak ngeri adalah bahwa palu super atribut petir di tangannya telah melelehkan dalam api ungu. "Kakak senior Hou, kakak muda Yue, tolong!" Suara tragis Peng Wancuan yang telah terbakar berhenti tiba-tiba, dengan cepat dimusnahkan dalam nyala api Hongmeng. Setelah api Hongmeng memasuki tahap awal tingkat 4, dia dapat langsung membakar artefak sub penguasa kelas bawah menjadi abu. Jika Peng Wancuan tidak memiliki kekuatan guntur dan kekuatan spiritual untuk waktu, bagaimana dia bisa bertahan? Pada saat ini, Yue Bukun, yang menginjak pedang terbang, ragu-ragu dalam gelombang ruang ribuan kaki di belakang Tan Yun. Dia menatap Tan Yun, kakinya gemetar. Di sisi lain, menunggu malam di luar gelombang ruang, dia sangat marah sehingga dia bergegas ke gelombang ruang angkasa dengan tombak menyerang Tan Yun. Dia benar-benar yang terkuat di antara mereka, karena setelah menginjak pedang terbang ke gelombang ruang angkasa, kecepatan gerakannya hanya 10% lebih lambat. Sangat cepat, Tan Yun melirik, dan ketika dia merasakan hal mengerikan, Chang Zijian, yang menginjak pedang terbang, sekali lagi mengendalikan peta harta karun Lei Zhen, melepaskan kekuatan gemuruh setebal ratusan kaki, membuat Tan Yun kewalahan. Tan Yun matanya tegas, dan berubah menjadi bayangan berkabut, bahkan menghadapi kekuatan guntur yang menembus kehampaan, berkedip ke atas. Bum-bum, Tan Yun tidak bisa menghindar 3 kali berturut-turut. Setelah disambar oleh kekuatan 3 guntur, kulit di lengan kiri, dada, dan punggung Tan Yun pecah. Hancurkan. Tan Yun menahan rasa sakitnya, dan lepas dari kekuatan guntur. Dia muncul di bawah peta harta karun Lei Zhen. Dengan lambaian telapak tangan kanannya, api terbang,
mengarah di peta harta karun Lei Zhen. Dalam sekejap, membakar peta harta karun. Ah, peta harta karunku. Chang Zijian, yang memiliki pikiran dekat dengan Lei Zhen, mengalami serangan balasan. Dia menginjak pedang terbang dan goyah, dan saat darah lubang Qi memancar keluar, Tan Yun terbang ke langit dengan sangat cepat. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan pedang suci Jin Ni keluar dan memotong leher Siang Chang Zijian. Pada saat ini, jaraknya 2000 meter. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Dia memandang Yue Bukun 500 meter di bawah Tan Yun dan mengingatkannya dengan marah, "Junior Yue, selamatkan Junior Chang." "Siap kakak senior Hou." Yue Bukun tangan kanannya ke arah Tan Yun di atas kepalanya, di belakangnya ada kuali raksasa yang memancarkan suhu dingin dunia membeku, dengan kasar menuju Tan Yun. 1000 mil di atas es. Yue Bukun menginjak pedang terbang, hawa dingin yang kuat dari kuali raksasa setinggi ratusan kaki naik ke langit, dan langsung menyelimuti Tan Yun, dan dalam sekejap, napas dingin berubah menjadi menara ribuan kaki dalam gunung es. Tan Yun membeku di gunung es. Chang Zijian, yang menderita serangan balik, menyemburkan darah, menginjak pedang terbangnya dan bergoyang dalam kehampaan, gumpalan darah meluap dari 7 lubang. Dia terengah-engah dengan mulut besar. Setelah selamat dari bencana, dia terbang di padang rumput lembah peri di bawah, duduk bersila, dan buru-buru memulihkan cederanya, memandang Yue Bukun, dan berkata dengan penuh terima kasih saudara Yue, saya juga berharap Anda telah memotong anggota tubuh Tan Yun dan biarkan saya membunuhnya secara pribadi. Oke kakak Chang, tidak masalah. Yue Bukun menginjak pedang terbang, penuh semangat. Wow, pada saat ini, Hou Ye bolak-balik dalam gelombang ruang, tergantung di depan Yue Bukun, bertepuk tangan, saudara muda Yue hebat. Kakak Hou tidak berani. Ketika aku membunuh Tan Yun, kita akan bertemu dengan penatua keempat bersama lagi. Yue Bukun berkata, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan air bersoda, dan segera, dia melangkah ke gunung es dengan pedang terbangnya. Di tengah, seperti ikan di dalam air, melintasi es, memegang pedang untuk membunuh Tan Yun. Akankah Tan Yun, pemilik Hongmeng Ice Flame, dibekukan oleh gunung es? Tentu saja tidak. Dia memiliki api es yang luar biasa, jadi dia tidak takut dengan aura sedingin es dari surga. Dia memiliki api besar, dan dia tidak takut pada pembakaran jenis api apapun, api yang mengamuk, api langit, dan api penghancur lainnya di surga dan berbagai dunia. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Tan Yun di gunung es beku memiliki bayangan berdarah di matanya. Yue Bukun menginjak pedang terbang dan melayang di atas es, memegang pedang dan menunjuk ke arah Tan Yun, yang berada di dekatnya, menyeringai dan berkata, "Kamu bajingan, membunuh begitu banyak orang, aku akan memotongmu, anggota badan dan mencungkil mata Anda. Biarkan Anda mati kesakitan." "Iya, idemu sangat bagus." Mata Tan Yun sangat tajam, dan dia bergerak dengan tiba-tiba, dan mengambil langkah dewa. Dengan suara gelembung yang meledak, 2 jari dimasukkan ke mata Yue Bukun, yang tidak sempat menghindar. "Ah, mataku, retakan." "Tidak, tanganku." Boom, boom. Setelah Tan Yun mencungkil mata Yue Bukun, memutar lengannya, dan menendang kaki Yue Bukun dengan kasar. "Saudara Hou, selamatkan aku, selamatkan aku." Yue Bukun diangkat oleh Tan Yun seperti anak ayam, darahnya berdeguk di rongga, teriakannya yang menusuk hati, menjelaskan ketakutan menghadapi kematian. "Tan Yun, kamu penjahat tercela." Hou Ye meraung. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Tan Yun hanya berpura-pura terjebak oleh gunung es. Tan Yun mengabaikan Hou Ye, dia memikirkan kematian Song Hong, tinju kanannya mencicit, dan dia menghancurkan kepala Yue Bukun. "Tan Yun, jika aku tidak akan membunuhmu hari ini, aku bersumpah bukan laki-laki." Hou Ye memegang tombak Fang Tian dan menginjak pedang terbang, melayang ke langit menuju Tan Yun di gunung es.
Kalimat berikutnya membuat Tan Yun benar-benar marah, mengamuk setiap saraf di tubuhnya. Tan Yun, sudah kubilang, aku memotong tenggorokan Song Hong dengan pedang seperti membunuh seekor anjing, dan aku melukai wanitamu dengan serius. Jika kepala Tang tidak tiba tepat waktu, aku akan membunuhmu Meng Yi dan saudara iparmu. Tapi tidak apa-apa, tunggu aku membunuhmu dulu, lalu cari kesempatan, dan cicipi tubuhmu Meng Qi. Oh ya, adik iparmu terlihat bagus, dan aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah saya bermain cukup, saya akan membunuh mereka lagi. Mendengar itu, Tan Yun memancar dengan kekuatan spiritual, dan tubuhnya menghancurkan gunung es. Memegang pedang Dewa Jinni, dia menukik ke bawah ke arah Hou Ye. Di bawah 9 jiwa janin binatang, Hou Ye, yang kekuatannya meningkat 9 kali, melambaikan tangan dengan seluruh kekuatannya, dan menarik tombaknya ke arah Tan Yun. Dengan bunga api beterbangan di mana-mana, setelah tombak bertabrakan pedang Jinni, kekuatan besar ditransmisikan dari pedang ke lengan kanan Tan Yun. Tan Yun menjadi beberapa bayangan, menggunakan langkah suci Hong Meng, muncul di tanah di bawah 1000 meter, dan memukul kepala Chang Zijian yang sedang duduk bersila. Saudara Hou, selamatkan aku. Chang Zijian tidak bisa menghindarinya. Setelah pedang panjang itu membuat tanda darah di wajahnya secara vertikal, pedang itu menusuk dalam-dalam ke dadanya. Saudara muda Chang, menunggu malam dalam kehampaan, tiba-tiba dia sadar bahwa Tan Yun mengambil kesempatan untuk menyerang Chang Zijian. Hou Ye dan Chang Zijian sudah seperti saudara. Sekarang dia melihat bahwa Chang Zijian mati, matanya merah, tangan kirinya menarik ratusan jejak misterius dari dadanya, dan mengaum 9 naga pengetahuan. Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba, di dalam tombak Fang Tian dengan atribut binatang, 9 bayangan tombak Fang Tian dipisahkan. Pada saat 9 bayangan muncul menutupi Tan Yun, pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, samar-samar terlihat, dan di dalam 9 bayangan tombak Fang Tian, masing-masing bayangan naga muncul. Tiba-tiba raungan kera muncul di benak Tan Yun dari tas binatang roh. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Tidak, Tan Yun dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, matanya ditelan oleh niat membunuh dan niat bertarung yang tak ada habisnya. Kera tua, pria ini membunuh saudaraku dan menyakiti wanitaku, aku harus secara pribadi membunuhnya. Selain itu, saya membutuhkan pertempuran yang menentukan untuk mengukur kekuatan saya saat ini, dan dia adalah batu loncatan di jalan saya menuju kekuatan. Ketika hati Tan Yun terdengar di benak kera iblis pembunuh surga di tas binatang roh, bayangan tombak sepanjang 900 kaki di langit, dengan suara naga yang memekakkan telinga, melingkar bersama, mereka jatuh ke arah Tan Yun. Kemanapun dia pergi, kehampaan yang kacau dengan radius ribuan kaki, seperti cermin raksasa, dipenuhi dengan celah padat di ruang besar. Wajah Tan Yun berubah liar, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya, dan dia berkata dengan tajam, "Matilah." Sebelum kata-kata itu jatuh, titik cahaya hitam seperti butiran beras tiba-tiba meroket 10 juta kali di atas kepalanya. Itu seperti jurang yang gelap dengan diameter 3000 kaki, dan itu seperti pusaran besar yang menelan, menyelimuti Tan Yun. Di jurang maut yang seperti pusaran air, saat Tan Yun melangkah, bilah kematian hitam satu kaki yang asli kini telah meroket ke satu kaki, seperti kumpulan ikan hitam tanpa akhir, menempati setiap orang di jurang kematian. Kekuatan setiap pedang kematian telah melonjak 18 kali dalam susunan pedang Hong Meng. Tan Yun adalah penguasa di jurang kematian, dan pedang kematian yang luas tidak bisa menyentuh tubuhnya. Pada saat ini, 9 bayangan tombak seperti naga di langit meledak ke dalam jurang, menghancurkan bilah kematian seperti reruntuhan, dan menabrak Tan Yun di kedalaman jurang. Bunuh! Tan Yun meraung di jurang kematian. Dalam benaknya,
Pedang kematian tak berujung di atas kepalanya berkumpul dengan kecepatan tinggi menjadi semburan setinggi ribuan meter, naik dengan keras, menghadapi 9 bayangan tombak. Boom! Boom! Semburan pedang kematian ribuan kaki, dalam 9 semburan bayangan tombak yang terjerat, runtuh dengan kecepatan tinggi, dan menyebar ke bawah dalam keruntuhan. Pada saat yang sama, bayangan tombak seperti naga dengan cepat menyusut dalam semburan pedang kematian. Aku ingin melihat apakah kamu mati. Hou Ye menginjak pedang terbang, memegang tombak Fang Tian, dan menembak jatuh ke jurang kematian dengan niat membunuh yang kuat. Setelah menarik napas, ketika bayangan tombak seperti naga menyusut hingga 10 kaki, semburan pedang kematian benar-benar hancur. Tiba-tiba, bayangan tombak yang terjalin dibagi menjadi 9, setelah menghalangi Tan Yun ke segala arah, Hou Ye memegang tombak Fang Tian dan menancap ke arah Tan Yun seperti kilat. Hou Ye tersenyum muram, memegang tombak Fang Tian dan meledak ke kepala Tan Yun. Hou Ye layak menjadi yang terbaik di tahap 9 pemurnian jiwa, dan pertempuran dengan Tan Yun jelas menang. Langkah Dewa Hongmeng, dia dengan tergesa-gesa, menghindari pukulan keras Hou Ye, dan juga lolos dari serangan gabungan dari 8 bayangan tombak, tetapi tidak lolos dari serangan terakhir dari bayangan tombak di belakang punggungnya. Tombak dengan panjang 10 kaki, dimasukkan dari punggung Tan Yun, dan setelah mematahkan 4 tulang rusuk dada Tan Yun. Ketika darah merah dikeluarkan dari mulut Tan Yun, Hou Ye menembak Tan Yun dari pedang terbang, lengan kanannya menjentikkan, dan tombak Fang Tian dan itu menembus dada kiri Tan Yun. Pada saat kematiannya, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping. Ujung tombak yang tajam, dengan darah yang menyembur, menusuk tulang selangka Tan Yun dan memasukkannya ke dadanya. Pecahan tersier pemurnian jiwa, kamu mati. Hou Ye mencengkeram tombak Fang Tian, menyemburkan kekuatan spiritual, dan menusukkannya ke dada Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.